Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas Aini Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas Aini Siang selengkapnya. Kamera pengawas merekam aksi sejoli mencuri ponsel milik pedagang perabotan di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku wanita berpura-pura hendak membeli dagangan di toko tersebut, sementara pelaku pria menunggu di atas sepeda motornya. Saat penjaga lengah, pelaku langsung menggasak ponsel korban, lalu pergi usai membayar barang yang dibeli. Usai mendapat laporan, anggota Subdit Tresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat menangkap sejoli, TW, dan SH. Polisi juga menangkap rekannya berinisial NS karena diketahui pernah melakukan aksi pencurian serupa bersama pelaku. Kini ketiga pelaku telah ditahan di kantor Subdit Tresmob Polda Metro Jaya guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan penumpang MRT mengeluhkan sepedanya hilang dicuri di bike shelter stasiun MRT Setiabudi, Jakarta Selatan. Sementara dari Karawang, Jawa Barat, kawanan pencuri bobol minimarket dan bawa kabur uang ratusan juta rupiah. Tak buruk nih, biasanya sepedaku aku parkir di sini. Hari ini pulang kantor, sepedanya udah hilang, nggak ada. Video keluhan seorang perempuan penumpang MRT ini viral usai mendapatkan sepedanya hilang di bike rack stasiun MRT Setiabudi Astra, Setiabudi, Jakarta Selatan. Bike rack atau commuter bike shelter merupakan fasilitas pengguna sepeda mengamankan kendaraannya dengan kunci dan gembok pribadi. Korban juga sudah melaporkan kehilangannya ke pihak Polsek Setiabudi. Petugas yang menangani kasus ini juga mengamankan rekaman CCTV agar pelaku bisa ditangkap. Kasus pencurian sepeda di bike rack stasiun MRT sudah 2 kali terjadi sebelum kasus pencurian sepeda terjadi di bike rack stasiun Haji Nawi. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Satu unit mesin ATM di minimarket ini rusak dibobol maling di Desa Dauan Barat, Cikampek, Karawang. Pelaku masuk minimarket dengan menjebol tembok belakang minimarket, lalu merusak mesin ATM dan membawa kabur berangkas berisi uang ratusan juta rupiah. Polisi pun melakukan olah TKP serta mengumpulkan bukti. Selain menggasak uang tunai di ATM, pelaku juga membawa kabur sejumlah rokok dalam minimarket. Saat ini, polisi masih mengejar para pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda yang tengah hamil di Palembang dianiaya teman prianya di tempat kos hingga luka-luka. Sementara di Surabaya, 3 pelaku perampokan taksi online beserta penadahnya diringkus polisi. Seorang wanita muda berinisial AG dianiaya teman prianya di tempat kos Jalan Randian, Ilir Barat 1, Palembang hingga luka-luka. Tak tahan dengan penganiayaan ini, korban yang dalam keadaan hamil melapor ke polisi didampingi pemilik kos. Rani Anti, pemilik kos, menjelaskan, selama ini korban kerap dipukuli pelaku hingga babak belur. Namun kali ini kesabaran korban telah habis. Pihaknya juga belum mengetahui motif dari penganiayaan ini. Namun pelaku dan korban sempat cekcok. Pelaku juga mengancam korban maupun penghuni kos dengan senjata tajam. Bawa belum? Hidungnya pecah ya. Terus? Perut tadi sampai kena cuman tidak sampai memar. Bawa belum ya? Tidak sampai memar, cuman yang di sini memar sama hidungnya pecah. Jadi kita tadi nyelamatinnya, Pak? Iya, kami juga diancam ya tadi. Anak kosan aku yang lain tapi diancam juga. Kalau kan nolong mereka, aku nolong dia, nolong korban, atau nolong berobat dia, atau tak mana pokoknya diancam. Usai mendapat laporan, Satreskrim Polrestabes Palembang bergerak cepat dan menangkap pelaku berinisial AZ di rumahnya Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Pelaku pun tak berkutik dan langsung digelandang ke Mapolrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Rekaman kamera pengintai menunjukkan 3 orang pelaku perampokan taksi online beserta seorang penadahnya diamankan Satreskrim Polrestabes Surabaya. 2 tersangka terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap.
Para pelaku, AK, ISM, dan AR ini merampok pengemudi taksi online Ahmad dengan cara memesan taksi tanpa aplikasi di daerah Waru, Sidoarjo. Pelaku yang meminta diantar ke Jalan Siwalangkerto kemudian melumpuhkan korban dan membuangnya di kebun tebu kawasan Tulangan, Sidoarjo. Buang itu di kebun tebu, waktu itu posisi semua mata, mulut, tangan, kaki terikat. Saya dibuang, setelah itu saya mendengar suara mobil hidup jalan, baru saya berusaha untuk membuka plester saya. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan, kasus ini terungkap setelah 10 hari berlalu berkat salah satu pelaku ISM insaf dan menyerahkan diri ke polisi. Saat itu ISM teringat ayahnya yang sakit asma setelah melihat alat atau obat asma di mobil korban. Para pelaku sempat menjual mobil korban seharga 16 juta rupiah kepada seorang penadah di Cirebon, Jawa Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Sofei, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas usai minibus menabrak truk tronton di Jalan Tol Ngawi, Jawa Timur. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, akibat jalan berlubang, seorang pemotor tewas tertabrak truk. Sebuah minibus menabrak truk tronton di Jalan Tol Ngawi Solo, kilometer 548B di Desa Kedung Harjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rabu malam. Akibatnya 3 orang tewas di lokasi kejadian, yakni Mat Romli, sopir minibus, Ahmad Dahlan, dan Zaini yang merupakan penumpang. Ketiga korban yang merupakan warga Sampang, Madura ini langsung dibawa ke RSUD Suroto Ngawi untuk divisum. Selain korban tewas, juga terdapat 2 korban luka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan intensif. Tabrakan bermula ketika minibus melaju dari arah timur menuju barat. Saat di lokasi kejadian, sopir minibus Mat Romli tidak bisa menguasai kendaraan dan langsung menabrak bagian belakang truk tronton yang dikendarai Erwin Yulianto, warga Siagam, Kota Baru. Dari arah timur ke barat sampainya di KM 548B, kendaraan Avanza tidak bisa menguasai laju kendaraannya sehingga terjadi tabrak depan kendaraan Avanza dan belakang kendaraan truk. Kejadian tersebut menyebabkan dievakuasi ke rumah sakit. Sementara penyebab. Untuk dugaan masih kita lakukan penyelidikan. Hingga saat ini petugas penegak hukum Satlantas Polres Ngawi masih memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Seorang pemotor alami kecelakaan tertabrak truk kontainer di Jalan Joyo Martono, Kota Bekasi dan terekam CCTV. Melihat korban terkapar, bukannya menolong, pengemudi truk kontainer malah kabur. Kecelakaan berawal saat motor korban Seta Eko Gustiera melintas. Diduga akibat ada lubang di jalan, korban oleng dan terpental ke arah kiri lalu tertabrak truk kontainer. Akibat kecelakaan ini korban tewas di tempat. Meninggal. Belakang ada ini truk trailer itu aja di belakang. Masuk lubang langsung kena ban mobil belakangnya. Kasus kecelakaan tersebut kini masih dalam penanganan unit Gakum Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas terjebak dalam kebakaran ruko di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Jakarta, pengguna jalan tol dikejutkan dengan munculnya dari dalam kolong tol Papanggo, Tanjung Priok. Kebakaran menghanguskan sebuah ruko lantai 3 di Jalan Kedung Rukam 4, Surabaya, Jawa Timur. Api cepat membesar dan membakar seisi ruangan. Diketahui selain mesin air isi ulang, lantai 1 ruko ini menyimpan tumpukan tabung gas LPG 3 kg. Saat musibah ini terjadi, 5 penghuni rumah sedang terlelap. Usai api padam, petugas menemukan 2 jasad yang terdiri dari ayah dan anak. Sementara 3 penghuni rumah lain yakni ibu dan 2 anak lainnya selamat setelah melompat dari lantai 2 ke rumah tetangga. Ya rumah untuk ini air isi ulang, terus toko kelontong sama ini
air es batu kristal. Kejadian jam berapa Pak? Tadi kebakarannya kejadiannya jam berapa? Sebenarnya kalau secara tepatnya nggak tahu ya, tapi jam 1 itu teman-teman baru datang itu udah merah di sini, jadi udah membara. Jenazah korban kebakaran langsung dievakuasi ke mobil ambulans dan dibawa ke ruang rumah sakit Bayangkara Polda Jatim. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Asap hitam pekat nampak membumbung di Tol Papanggo atau Tol Wiyoto Wiono kilometer 16 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Api terlihat dari celah-celah jalan tol dan pengendara pun tak berani melintas sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Petugas damkar wilayah Jakarta Utara berjibaku memadamkan api yang diduga berasal dari tumpukan sampah di kolong tol. Dari keterangan warga, diduga asal api dari anak-anak yang bermain api dekat sampah hingga cepat merambat. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar menerjunkan 9 unit mobil dan puluhan personil. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kecelakaan tragis terjadi di jalur nasional Pantura, tepatnya di Desa Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah minibus yang membawa rombongan satu keluarga asal Kabupaten Nganjuk bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan. Akibat benturan keras, 1 orang penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara 6 lainnya mengalami luka-luka. Para korban langsung dilarikan ke RSUD Muhammadiyah Babat, Lamongan. Kecelakaan terjadi saat minibus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menabrak truk. Diduga pengemudi mengantuk hingga kehilangan konsentrasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Pengendara pun diimbau untuk selalu waspada, terutama di jalur yang rawan kecelakaan lalu lintas. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Setelah pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Guntur Nur Sejati yang hilang terbawa arus Sungai Lewi Curug di Desa Bojonggaling, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bocah berusia 9 tahun itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tersangkut di bebatuan sejauh 6 km dari lokasi awal. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya bocah sekolah dasar tersebut terseret arus saat bermain bersama 4 temannya di Sungai Lewi Curug. Rekan-rekannya selamat setelah berenang ke tepian, sementara korban hilang terbawa arus. Usai diserahkan kepada pihak keluarga, jasad korban selanjutnya dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok penagih utang rampas mobil di kawasan markas Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur hingga viral. Sementara di Pekanbaru Riau, belasan narapidana terekam amatir tengah dugem dan pesta narkoba di dalam rutan. Viral, 4 penagih utang merampas mobil di kawasan markas Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa ini sempat membuat kegaduhan di media sosial karena ada dugaan pencatutan nama seorang perwira Kodam 5 Brawijaya saat mereka melancarkan aksinya. Menanggapi peristiwa itu, sang perwira yang bersangkutan langsung melaporkan para penagih utang ini ke Mapolrestabes Surabaya atas dugaan pencemaran nama baik. Sementara itu, 4 penagih utang sudah meminta maaf atas kejadian itu. Sudah selesai. Kemudian juga sudah dilaporkan ke Polrestabes karena terkait di situ ada kegiatan ataupun pencatutan nama baik atas nama Letkol Juni, dan itu juga sudah dilakukan Polrestabes. Setelah dilaporkan ke Polres Surabaya, kasus pencatutan nama perwira Kodam ini kini proses hukumnya masih berjalan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sama yang salah.
Dalam video viral, sejumlah napi dari kejaksaan dengan kasus narkoba tengah asik berjoget diiringi musik DJ yang diputar keras dalam rutan kelas 1 Pekanbaru. Selain pesta musik, diduga terdapat puluhan botol minuman keras serta alat hisap sabu. Pihak kantor wilayah Ditjen Paskanwil Riau membenarkan peristiwa tersebut terjadi di dalam rutan kelas 1 Pekanbaru. Menindaklanjuti hal itu, 14 orang tahanan dan narapidana sudah diperiksa intensif oleh tim gabungan dengan menyita barang bukti di lokasi. Kepala Rutan kelas 1 Pekanbaru dan Kepala Keamanan Rutan pun telah dicopot dari jabatannya dan telah menjalani pemeriksaan intensif. Tanggung jawab itu adalah Kepala Rutan dan KPR, Kepala Pengamanan. Juga menentukan itu kita periksa, sementara mereka berdua bebas. 14 narapidana yang terlibat dipindahkan ke rutan isolasi lapas kelas 2 Pekanbaru dan tidak dapat remisi hukuman. Penyelidikan akan berlanjut guna mengusut dari mana narkoba didapatkan. Para petugas yang bertanggung jawab pun akan dapat sanksi tegas jika terbukti terlibat. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal Ainus melaporkan. Pemirsa, pedagang diresahkan maraknya peredaran uang palsu di pasar tradisional Pelayan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sementara di Kepahyang, Bengkulu, seorang pencuri tertangkap akibat terjepit di antara atap dan plafon. Palsu. Ini juga palsu. Heboh, pedagang menemukan uang palsu di pasar tradisional Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Uang palsu tersebut diterima dalam transaksi harian dan baru disadari beberapa saat kemudian. Total terdapat 2 pedagang yang menerima uang rupiah palsu, masing-masing 2 lembar pecahan 50.000. Keempat lembar uang palsu telah diperiksa secara manual dan ditemukan adanya perbedaan dengan uang asli, seperti warna yang memudar dan kertas yang terasa berbeda. Ya, kalau niku dodol ke jam 12 kok nggih mboten ngerti nak jam pira begitu pas. Jadi siapa yang bawa uangnya itu nggak tahu? Nggih, mboten kula iling-ilingi kok nggih. Nggih. Ning ruwak nggih. Entuk nggih ning kula wadahi ngoten. Para pedagang pun kini resah karena terancam rugi jika tidak sengaja menerima uang palsu. Meski tidak membuat laporan resmi, mereka berharap pihak terkait turun tangan memberantas peredaran uang palsu ini. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Seorang pencuri, AE, 20 tahun, hanya merintih kesakitan akibat terjepit plafon saat membobol toko kelontong di Kepahyang, Bengkulu. Pelaku tersangkut di antara plafon dan atap toko. Pelaku ditemukan pagi hari dalam kondisi lemas setelah pemilik toko mendengar suara rintihan. Pelaku mengaku tersangkut dan tidak bisa bergerak sejak pukul 3 dini hari. Pemilik toko pun memanggil warga untuk menolong pelaku. Buka warung. Pas nak buka warung ketahuan tuh. Ponaannya buka warung. Aduh, dia terjepit sini. Ya, ada terjepit sini bunyi bunyinya kan. Ya. Ketahuan tadi pas ada bunyinya, Pak. Ya, ada bunyinya tuh. Kondisinya, Pak? Kondisinya lemas. Kini pelaku masih menjalani perawatan di RSUD Kepahyang sebelum diserahkan ke polisi. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat sakit hati, seorang pekerja honorer Pemkot Batam tewas di tangan rekan kerjanya. Sementara di Rembang, Jawa Tengah, akibat masalah lama, 2 pemuda terluka dianiaya sekelompok pemuda desa lainnya. Polisi menangkap FK, pegawai honorer Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, usai membunuh Hafiz Rinanda, rekan kerjanya. Insiden berawal saat keduanya terlibat cekcok di belakang kantor tempat mereka bekerja. Lalu pelaku meninggalkan lokasi, diduga untuk membeli sebilah pisau dapur. Tak berselang lama pelaku kembali dan langsung menyerang korban dari belakang. Korban mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam di bagian leher dan dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit BP Batam. Hasil pemeriksaan, pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena sakit hati kerap dihina selama 4 tahun terakhir. Dan menurut keterangan daripada si pelaku, dia sering merasa sakit hati karena menurut
si pelaku beberapa kali dilontarkan pernyataan-pernyataan yang membuat sakit hati. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sekupang, sementara jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa Ainus melaporkan. Dua orang warga desa Wiroto ini menjadi korban pembacokan sekelompok orang di Jalan Raya Desa Mojo Rembun, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kedua korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. R. Sutrasno, Rembang. Pasca kejadian, polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka warga desa Maguan yang akan kabur ke Jakarta. Ironisnya, 2 pelaku diantaranya merupakan anak-anak di bawah umur. Aksi pembacokan terjadi seusai korban menonton pentas dangdut. Kedua korban berboncengan motor ini tiba-tiba diadang para pelaku, kemudian menganiayanya secara membabi buta. Diduga aksi penganiayaan dipicu perselisihan lama antara pemuda 2 desa tersebut. Pelaku AB bertanya kepada korban, "Kowe Candi, kamu orang mana?" Lalu pada saat itu dijawab oleh korban, "Cah Mambung, salah satu dukuh di desa Wiroto." Pelaku AST yang membawa celurit tanpa berkata-kata langsung membacok. Polisi turut menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit dan pedang yang digunakan tersangka. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Undang-Undang Darurat, Pengeroyokan dan Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas dianiaya tetangganya karena dendam lama di Lampung Timur. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang remaja diserang anak panah saat asik bermain bola. MA meregang nyawa di tangan tetangganya saat perjalanan pulang menuju rumahnya di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Ia dianiaya dengan senjata tajam saat melintas di depan rumah pelaku, SA. Insiden ini didasari rasa dendam lama. Pelaku mengaku pernah dianiaya korban, kemudian melaporkan peristiwa itu ke polisi. Namun korban menghilang dan tidak diketahui keberadaannya hingga polisi tidak bisa melanjutkan kasus. Terhambatnya proses hukum membuat pelaku berniat menyelesaikan dengan caranya sendiri. Kini pelaku telah ditahan dan menjalani pemeriksaan. Pihak keluarga korban pun meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Suami saya itu, saya minta mati juga, hukuman mati juga. Itu saya minta. Saya mohon sama media, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, saya mohon. Tolong dihukum mati juga. Karena itu suami saya. Polisi telah mengamankan barang bukti 2 senjata tajam, sementara pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Remaja ini meringis kesakitan di rumah sakit setelah diserang dengan anak panah di Jalan Petarani 2 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang bermain bola bersama teman-temannya. Setelah menerima laporan warga, polisi langsung menangkap 2 remaja yang diduga pelaku penyerangan itu. Kedua remaja di bawah umur ini ditangkap di sebuah rumah di Jalan Borong bersama barang bukti busur dan anak panahnya. Kepada polisi, mereka mengaku menyerang korban karena salah sasaran. Mereka sebelumnya terlibat cekcok dengan remaja lain. Dari Polsek Panakukang, kedua remaja ini kemudian diserahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah motor dan mobil ringsek ditabrak bus pariwisata yang dicuri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku sudah diamankan dan masih dalam proses pemeriksaan di Polres Metro Bekasi. Kacau, bis ngamuk. Kacau. Bis ngamuk. 1 unit bus pariwisata melaju ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi di Jalan Kawasan Industri MM 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Akibatnya sejumlah kendaraan dan motor yang melintas tertabrak.
Beberapa pemotor yang menjadi korban melakukan pengejaran hingga bus terhenti setelah menabrak kendaraan lain di jalan akses tol MM 2100. Hasil pemeriksaan, pengemudi mobil bus D 20 tahun ternyata seorang pekerja cuci mobil dan berniat mencuri bus yang terparkir. Atas kejadian ini, sejumlah kendaraan yang menjadi korban mengalami kerusakan parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Sejumlah kendaraan terjebak dan nyaris tertabrak kereta di perlintasan kereta cepat di Bekasi, Jawa Barat. Lintas iNews Siang segera kembali. Sejumlah warga berteriak histeris saat kereta api cepat Fajar Utama Jakarta-Yogyakarta akan melintas di pintu perlintasan pasar proyek Bekasi Timur. Sementara sejumlah warga berusaha mendorong mobil dan menghalau pemotor yang terjebak di tengah perlintasan. Beruntung kereta memperlambat lajunya dan memberikan kesempatan mobil dan pemotor mundur. Kejadian berawal saat pintu perlintasan kereta api sudah tertutup, namun mobil dan pemotor belum bisa melintas hingga terjebak di tengah perlintasan. Beruntung kejadian ini tidak menyebabkan korban jiwa. Jadi baru dibuka, terus mobil kan pada masuk. Ternyata dari sana ada kereta masuk. Kereta masuk Ya, dari Bekasi ke arah Tambun. Usai kejadian, pengguna jalan diminta untuk selalu waspada dan selalu mengikuti rambu-rambu lalu lintas di perlintasan kereta. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tujuh anggota komplotan penagih utang atau debt collector diringkus jajaran Satreskrim Polresta Bandung, Jawa Barat. Mereka ditangkap setelah polisi menggerebek kantor dan gudang di sekitar wilayah Ranca Ekek dan Cileunyi. Dari lokasi itu, polisi menyita 25 unit sepeda motor berbagai merek yang merupakan hasil rampasan pelaku di sepanjang jalan raya Ranca Ekek, Cileunyi. Para pelaku diduga melakukan aksinya berbekal surat perintah ilegal dari perusahaan yang juga ilegal. Warga akhirnya melapor ke polisi karena aksi mereka sangat meresahkan. Dari hasil pemeriksaan sementara atau legalitas perusahaan yang ditunjukkan oleh pemilik, perusahaan tersebut tidak ada NIP atau perizinan terkait dengan debt collector atau usaha untuk penarikan. Kepada polisi, para pelaku mengaku menjadi penagih utang demi mencukupi kebutuhan keluarga dan hanya mengandalkan komisi dari hasil rampasan. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa TK, SD hingga SMP keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG di Batang, Jawa Tengah. Korban mengeluh pusing, diare, dan mual. Puluhan anak SD, SMP, bahkan juga TK mengalami keracunan usai menyantap makanan dalam program makan bergizi gratis di Batang, Jawa Tengah. Salah satu sekolah yang korbannya cukup banyak, SD Proyonanggan 5, Batang. Saat itu siswa mendapatkan menu yang berisi mie dan sayur sawi. Karena siswa sedang tes, sebagian siswa menyantap menu itu di rumah. Sebanyak 23 siswa SD ini kemudian merasakan mual, pusing, dan diare setelah mengkonsumsi makanan yang memang dirasa sudah hampir basi. Saat ini beberapa anak tetap masuk sekolah meski masih merasakan dampak dari keracunan ini karena sedang diadakan tes atau asesmen. Kemarin yang dirasakan apa? Oh, mual, muntah enggak keluar? Enggak, tapi kayak mau muntah. Diare enggak? Masih diare sampai saat ini. Pihak sekolah telah melaporkan kasus ini ke Dinas Pendidikan dan juga pengelola MBG di Batang. Saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Batang masih menunggu uji lab dari makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan tersebut. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, dapur mitra program MBG menjadi korban penipuan di Kalibata, Jakarta Selatan. Korban mengaku tertipu karena tagihan senilai 1 miliar rupiah tak kunjung dibayar.
Dapur Mitra Program Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025. Bukan karena kekurangan relawan atau bahan makanan, melainkan akibat dugaan penggelapan dana operasional oleh yayasan yang diklaim hampir 1 miliar rupiah. Peristiwa itu berujung pada laporan ke polisi dan gugatan perdata ke pengadilan. Polisi telah menerima sejumlah barang bukti berupa surat kerjasama antara kedua belah pihak dan kwitansi senilai 900 juta rupiah yang belum dibayarkan. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil para saksi termasuk pihak yayasan selaku terlapor. Dan itu sebetulnya sudah kerjasama antara pihak kedua dan ketiga. Itu yang terjadi. Namun demikian pasti kita dalami. Sudah ada pemanggilan dari... Untuk sementara ini belum. Ya masih dia siapkan untuk pemanggilan. Masih dalam penyelidikan? Betul, masih dalam penyelidikan. Usai mediasi dengan Badan Gizi Nasional dan pihak yayasan, Mitra Dapur Pelayanan Pemenuhan Gizi Kalibata menyatakan akan kembali beroperasi. Dana operasional dapur bersumber dari Badan Gizi Nasional yang telah mengubah skema pembayaran dari sistem penggantian uang atau rembes menjadi pembayaran di muka selama 10 hari ke depan. Dari Jakarta, Helmi Sarengbakti, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Siang hari ini. Berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.